Adil katalino bacuranin ka sarga basengan ka jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang dan bahagia bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang luar biasa pada hari ini dalam acara workshop implementasi pemetaan aset Sekolah Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nangapino, Program Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2024 Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Nangapino 7 Maret 2024. Selamat datang mengucapkan kepada Bapak Ibu Guru, orang tua siswa dan juga siswa SMA Negeri 1 Nangapino. Ketika hari mulai senja, kelelawar mulai masuk ke dalam gua. Untuk kesempurnaan acara, alangkah baik kita mulai dengan doa. Kepada Bapak Ana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Marilah untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Semoga perjumpaan hari ini senantiasa mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu izinkan kami untuk memimpin doa bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama non-muslim, kami persilakan untuk berdoa untuk keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin hamdan fi kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami semua warga sekolah, perwakilan dari sekolah melakukan perjumpaan di ruangan ini dalam rangka workshop implementasi pemetaan aset sekolah Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nangapino dalam program Guru Penggerak Angkatan ke-9 tahun 2024. Untuk itu ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami di pagi hari ini senantiasa menjadi perjumpaan yang mendatangkan keberkahan, dan jadikanlah perjumpaan hari ini ya Allah, semoga kebijakan yang kami ambil nanti dapat bermanfaat untuk kemaslahatan sekolah kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunkanlah segala hilaf salah kami, para pemimpin kami, para pemangku kebijakan kami, para guru-guru kami, dan kedua orang tua kami. Ampunilah ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan taqabbalan wa dhanban maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yeah.
acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Jamal. Kami persilakan. Terima kasih kepada Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini karena mereka berbicara khusus Isman Wisata Pino yang mana pada pagi hari ini kita laksanakan. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini dalam rangka acara yang tersebut. Saya atas nama mewakili UPT Isman Wisata Pino yang mungkin pada pagi hari ini saya tidak berbicara atau apa yang telah sampaikan karena adalah merupakan suatu hal yang sangat penting yang disenangkan oleh para bapak-bapak dan ibu guru khususnya di Isman Wisata Pino ini. Saya atas nama komite mungkin saya menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah laksanakanlah suatu pekerjaan kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang mudah-mudahan aset-aset kita yang ada di Isman Wisata Pino ini akan terjaga lebih baik dan akan terkoordinasi oleh para bapak dan ibu guru yang ada pada Isman Wisata Pino ini. Yang pertama adalah komite, artinya hanya memberikan arahan dan memberikan semacam himbauan kepada bapak-bapak ibu yang khususnya adalah pelaksanaan kegiatan ini adalah tentu akan dilakukan oleh sekolah kita ini. Artinya komite hanya menerima dan melihat apa yang telah dilaksanakan oleh para dewan guru yang ada di sekolah ini dan akan menerima laporan-laporan yang ada di sekolah ini. Maka dari itu saya atas nama komite Isman Wisata Pino mengharapkan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan memberikan hasil yang lebih baik untuk kita semua. Karena sekolah ini adalah sekolah kita dan kita lah yang menjaga dan kita lah yang akan membina dan kita lah yang akan menjadi tolak ukur di mana sekolah kita ini akan bisa lanjut. Karena sekolah Isman Wisata Pino ini adalah salah satu sekolah favorit kita yang kita harapkan ke depannya lebih baik lagi. Karena salah satu saya adalah alumni pertama Isman Wisata Pino mulai di negeri tahun 83 dan 84. Inilah alhamdulillah saya masih artinya diperhatikan oleh para bapak-bapak ibu sejak ucapan begitu besar. Walaupun bapak sudah 62 tahun, alhamdulillah anak-anak saya artinya sudah tidak lagi siswa-siswa ayah anak-anak saya sudah mendapat jenjang yang kita harapkan untuk ke depannya gitu. Mungkin inilah yang mungkin saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Jamal selaku mewakili dari Ketua Komite juga alumni dari SMA Negeri Islam Sulawesi Pino. Semoga sambutan Bapak juga bisa menjadi penguatan bagi kami dalam menjaga aset-aset sekolah. Masuk ke acara berikutnya dengan pantun, oke? Oke, senyum dulu dong semuanya. Senyum, oke. Iya, pagi-pagi pergi bekerja. Bekerjalah dengan hati ceria. Kita masuki acara selanjutnya. Kita dengarkan materi dari Ibu Ria.
Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh pembawa acara kita, Ibu Ani. Saya juga akan berpantun terlebih dahulu untuk mengawali materi atau informasi yang sedikit akan saya bagikan hari ini di pagi hari ini. Air berlian tanda tidak dalam. Air tenang seperti berlian. Perkenalkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga tadi sebelumnya Pak Jamal sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa sekali untuk kami, Pak. Kami selaku warga SMA Negeri 1 Ngamapino mengenal betul Pak Jamal ini seperti apa, karena beliau sudah banyak sekali memberikan sumbangsihnya bagi kita semuanya, khususnya warga SMA Negeri 1 Ngamapino sebagai perwakilan komite, dan saya pun juga mengajar putra-putri beliau, sudah mengajar putra-putri beliau. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak mau berkenan hadir di acara kami yang sederhana ini, Pak Jamal. Baiklah, pada hari ini saya dan Pak Anton akan menyampaikan implementasi pemetaan aset dari kegiatan kami pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang akan kami informasikan secara sederhana, karena ketika kita mendengar aset pastinya tentunya aset ini adalah benda-benda yang ada di sekolah. Jadi saya hanya ingin memberikan informasi terlebih dahulu, nanti pemetaan asetnya akan langsung diberikan oleh Pak Anton. Jadi sedikit kita merefresh kembali, kita kembali mengetahui aset itu apa saja sebenarnya. Jadi yang kita ketahui selama ini adalah aset itu hanyalah benda-benda atau laptop atau komputer dan sebagainya. Mengapa aset ini perlu kami sampaikan? Karena ini terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Ngamapino. Tadi Pak Jamal juga sudah menyebutkan bahwasanya SMA 1 ini dan SMA yang favorit, kemudian SMA yang sudah lama berdiri. Tidak ada salahnya kita kembali, ayo kita kembali mengelola kembali, kemudian kita kembali mengimplementasikan kembali aset yang sudah ada agar SMA ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan materi singkat yang akan saya sajikan terkait dengan pelajaran aset dan modal yang sudah dikerjakan oleh saya dengan Pak Anton selaku kami calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk kegiatan hari ini yaitu telaah dan sertifikasi aset SMA Negeri 1 Ngamapino. Ini adalah tugas kami berdua, ada Pak Anton, kemudian saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian kita akan mengenal kembali aset, identifikasi aset utama di SMA Negeri 1 Ngamapino Kabupaten Melawi. Jadi seperti tadi yang saya bilang, bahwasanya ketika kita membicarakan aset, sebenarnya di benak kita pastinya aset ini adalah benda-benda, sarana prasarana dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya aset yang ada di SMA Negeri 1 Ngamapino tidak hanya itu saja. Ada di sini 7 aset atau modal yang bisa menjadikan SMA ini menjadi sekolah yang luar biasa depannya jika kita mampu mengelola aset tersebut dengan baik. Yang pertama tentunya ada modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat lingkungan alam, modal finansial, keenam modal politik, dan juga modal sosial budaya. Tentunya ketujuh aset inilah yang menjadi modal utama kita sebagai sekolah SMA Negeri 1 Ngamapino yang akan bisa kita kembangkan dari Bapak Ibu gurunya, dari orang tua muridnya, kemudian dari siswa-siswinya. Jadi kenapa kalian diundang ke sini? Kalian harus mengetahui bahwasanya aset ini sangat penting sekali untuk bisa kalian kembangkan sebagai peserta didik. Yang menjadi guru juga bisa mengembangkan kembali bahwasanya kita memiliki aset-aset yang sangat luar biasa hebatnya di SMA Negeri 1 Ngamapino. Baik, yang selanjutnya yaitu aset sumber daya manusia. Tentunya kita sudah mengetahui apakah itu sumber daya manusia. Tentunya sebelum kita membicarakan ini nanti akan disampaikan oleh Pak Anton juga ada unsur abiotik dan juga unsur biotik. Unsur abiotik itu adalah unsur yang mendukung kelangsungan hidup atau makhluk hidup tertentu. Sedangkan biotik adalah makhluk hidupnya di dalamnya. Jadi di sini nanti akan dipetakan oleh Pak Anton contoh-contohnya, kemudian memang sudah dipetakan langsung di data yang sudah Pak Anton pegang. Yang pertama tentunya aset sumber daya manusia. Kita ini memiliki sumber daya manusia yang hebat di SMA Negeri 1 Ngamapino. Kepala sekolahnya
kita di sini tentunya kita sudah tahu backgroundnya yaitu berlatar belakang S2. Guru-guru di SMA Negeri 1 Nangapino S2 sudah ada yang rata-rata minimal semua S1. Kemudian tenaga pendidikan kita ada 7 orang, gurunya tadi 54 orang, siswanya terdapat 824 orang. Kemudian pengawas kita itu termasuk aset juga sebagai sumber daya manusia yang bisa bekerja sama dengan sekolah sebagai bentuk wujud kolaboratif satu sama lain. Kemudian komite sekolah selalu kita hadirkan, hari ini juga ada perwakilannya oleh Pak Jamal, perwakilan orang tua murid itu adalah akses sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu alumni. Jadi ketujuh unsur ini masuk ke dalam sumber daya manusia yang ketika kita kelola dengan baik ke depannya, pastinya nanti akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa di SMA Negeri 1 Nangapino. Itu tergantung lagi kembali ke kita, akan kita memiliki SMA ini dengan baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu aset manusia tadi, kita sudah memiliki siswa-siswi yang berprestasi, kemudian siswa-siswi yang motivasi belajarnya juga sudah ada secara bagus, secara akademik, kemudian minat siswa itu harus kita kembangkan di dalamnya, itu adalah aset sebagai siswa. Jadi silahkan kalian yang ada di sini, perwakilan siswa-siswi, kalian ini adalah aset berharga di SMA 1. Silahkan kembangkan minat bakat kalian sesuai potensinya, karena kalian itu aset sebagai sumber daya manusia yang memang harus kalian ekspor sendiri, minatnya di mana, potensinya di mana. Yang selanjutnya aset pengawas. Ya, seperti kita tahu kita punya pengawas pembina, ada itu Halida, cuma hari ini tidak saya hadirkan ya Pak Anton ya. Jadi itu, kemudian yang selanjutnya aset komite dan alumni. Alhamdulillah hari ini Pak Jamal sudah bersama kita. Kemudian alumni ini tadi mau mengundang alumni tetapi karena waktu tidak cukup, jadi inilah kegiatan kami yang sederhana. Jadi untuk alumni kita kasih tahu bisa menjadi narasumber atau motivator. Seperti waktu itu ada Demiro kesini, itulah aset kita sebagai motivator bagi adik-adik kelasnya. Bisa juga kemarin waktu kegiatan ulang tahun sekolah pun sudah nyata ya alumni sebagai donatur juga di dalamnya. Jadi memang aset itu yang harus kita kembangkan lagi. Yang selanjutnya modal sosial. Tentunya kita memiliki aturan yang mengikat, tata tertib, kemudian aturan norma sosial, ada istiadat, itu adalah masuk ke bagian modal sosial. Mari kita kembangkan modal sosial tadi untuk bisa berkolaborasi satu sama lain dengan komunitas di SMA Negeri 1 Nangapino. Aset sosial contohnya di sini kita ini lingkup kita ada puskesmas, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, komunitas belajar, kemudian tata tertib sekolah, itu bisa menjadi komunitas sosial yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan SMA Negeri 1 Nangapino menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada modal fisik. Tentunya modal fisik ketika kita bicarakan modal fisik ada yang namanya bangunan, ada yang namanya infrastruktur. Tentu saja bangunan itu ada ruang kelas, ada kantor, perpustakaan, lab komputer ini. Untuk yang ruang kelas misalnya, karena ini ada perwakilan siswa. Kelas kalian, seperti apapun bentuknya, itu adalah aset kalian. Kalian diperkenankan untuk membuat aset kelas kalian menjadi ruang kelas yang nyaman belajar. Boleh dikasih pojok ruang baca, boleh dikasih mading, boleh ditempel-tempel hasil karya siswa. Ketika misalnya seperti ini, misalnya contohnya ada satu kasus dindingnya berantakan, kemudian banyak coretan. Nanti Bapak Ibu guru kan boleh juga yang wali kelas. Itu mari kita gunakan aset kelas itu menjadi sesuatu yang menarik dengan cara misalnya menutupi yang belum dicat atau yang kapan dengan tampilan atau mungkin mading siswa, pojok baca, itu boleh. Jadi silahkan nanti dikembangkan. Jadi informasi ini bisa disampaikan ke teman-temannya nanti ya. Jadi kedepannya boleh dinding sekolah ini yang misalnya lagi jelek, misalnya ada jamur atau apa, bisa ditutup. Itu manfaatnya aset yang ada di dalamnya. Oke, untuk yang infrastruktur sekolah kita ini sangat ini sekali ya. Infrastruktur jangan khawatir, kita memiliki jaringan listrik, internet, wifi, itu sudah merupakan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Oke, aset fisik sudah. Kemudian modal lingkungan alam. Lingkungan alam kita ketahui bahwasannya kita memiliki potensi alam yang sangat luar biasa melalui dikenal dengan bumi uraniumnya. Kemudian aset alam kita juga sudah luar biasa, dikelilingi sungai, kemudian lingkungan alam sendiri SMA 1 juga baik karena
mengembangkan SMA Negeri 1 Nangapino ke depannya. Kemudian ini contohnya, apa saja setiap malam ada udara yang bersih, taman, meskipun kita punya taman sedikit kecil, tetapi ini kemarin 2005 juga sudah bisa memanfaatkan taman itu untuk membuat tema gaya hidup berkelanjutan. Kita sudah bisa dengan sedikit lahan yang tersisa pun, ketika kita bisa menjadikan aset berharga, itu bisa menjadi satu hal yang sangat luar biasa ke depannya. Kemudian ada tanah, tumbuhan, dan lain sebagainya. Modal finansial, ketika kita bicara modal finansial, tentunya tidaklah mungkin sekolah itu tidak berjalan tanpa adanya finansial di dalamnya. Apa saja modal finansial yang kita ketahui di sekolah ini apa saja, yaitu misalnya ada dana BOS, BPP, kemudian kalau misalnya ada koperasi bisa kita bentuk koperasi lagi, kemudian ada kantin, dana sukarela yang biasa digunakan proses ketika ada kegiatan sosial, kemudian gaji dan juga uang kas kelas. Uang kas kelas ini bisa nanti misalnya kalian koordinir sendiri, Bapak Guru itu adalah kesepakatan masing-masing, bukan kewajiban tapi menjadi kesepakatan masing-masing. Boleh menggunakan kas kelas asal kalian sepakati semuanya. Modal politik. Ketika kita membicarakan modal politik, jangan sangkut pautkan harus dengan pilkada atau pemilu atau pilpres. Modal politik ini terkait dengan kebijakan kepala sekolah, kemudian kebijakan Bapak Ibu Guru Wali kelas. Ketika ingin mengadakan suatu kegiatan, siswanya misalnya contohnya membuat surat dan lain sebagainya, itu adalah modal politik kita jelas di dalamnya. Baik, aset politik ini kita bisa bekerja sama dengan desa, dengan PLN, dinas kesehatan misalnya, tergantung konteksnya. Jadi ketika kita membicarakan modal politik, jangan lalu politiknya adalah pilkada, pemilu atau pilpres. Jadi modal politik itu adalah kebijakan yang ada di sekolah yang terkadang memang peraturannya adalah seperti ini, tetapi kebijakannya adalah seperti ini. Jadi kadang kita kan awal harus sesuai ini dan lain sebagainya, tapi ada kebijakan yang menaunginya. Boleh kita membuat kebijakan di dalamnya. Oke. Yang terakhir ada modal agama dan budaya. Tentu saja SMA 1 adalah sekolah yang heterogen, banyak suku, banyak agama, banyak budaya, dan ada juga yang sekarang ini sedang memang digalakkan, apalagi kegiatan P5 ya, ada kearifan lokal, kemudian agama, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Ini adalah aset yang sangat berharga yang bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini sekilas pengetahuan Mas Jaja. Saya tahu bahwasanya Bapak Ibu Guru pastinya sudah memahami ini. Cuma kita merefresh kembali bahwasanya ada hal-hal yang selama ini terkadang kita abaikan ketika membicarakan aset. Aset itu rekor komputer, padahal enggak. Mari kita tingkatkan SMA 1 menjadi sekolah yang nyaman untuk diri kita, nyaman untuk siswa, nyaman untuk komite sekolah, nyaman untuk warganya, dengan mengembangkan aset-aset tadi agar sekolah ini menjadi sekolah yang kita inginkan. Itu bagian dari sedikit teori yang saya sampaikan, karena kami juga berkewajiban mensosialisasikan apa sih aset itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria atas materi dan edukasinya tentang aset yang ada di SMA Negeri 1 Nangapino. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang telaah aset sekolah oleh Bapak Antonius Tukime. Pada Bapak Anton, pemaparan materi tentang telaah aset SMA Negeri 1 Nangapino kepada Bapak Antonius Tukimin SPD, disilakan. Terima kasih Ibu Ani selaku pembawa acara yang kami hormati, Bapak Jamaluddin selaku Ketua Komite yang mewakili, Pak Taufik mewakili Kepala Sekolah, dan mitra saya Ibu Ria calon untuk penggerak di SMA 1 Nangapino, Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak Ibu guru, dan
siswa-siswi yang kami banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria bahwa aset itu ada 7 ya. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah kondisi sosial budaya, kemudian yang ketiga adalah alam, yang keempat adalah politik, kemudian yang kelima adalah agama, yang keenam adalah fisik, dan yang terakhir adalah finansial. Jadi sebenarnya aset itu kalau dikembangkan itu ya ada 7. Cuman karena keterbatasan kita, mungkin kita kemarin hanya tahunya aset itu meja kursi sama duit saja, itu kurang pas ya. Yang benar itu ada 7. Jadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Ria tadi betul, bahwa ketujuh hal ini bisa kita kembangkan. Nah ini kami paparkan aset SMA 1 Langapinang ya Bapak Ibu. Ini di tengah-tengah alam. Nah ini alam. Dari atas sekilas saja. Dan yang kedua, tadi dikatakan oleh Bu Ria, ini lingkungan abiotik kita, kantor kepala desa. Ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai media untuk mitra pembelajaran organisasi pemerintahan, terutama desa. Ini kantor di desa kita. Kemudian lab IPA ini sudah produktif dan inovatif dipakai. Kemudian yang ketiga, kesadaran di lingkungan kita ini ada perkebunan baik sawit, karet maupun sayuran. Ini bisa diolah kembali Bapak Ibu, ya, bisa dimaksimalkan. Kemudian di sektor ekonomi, jangan lupa ini kami mengangkat ada lembaga keuangan, salah satunya adalah kredit dinian dan perbankan seperti Jurnal Tempo dan portal lain. Masih banyak yang lain, tapi kami mengambil sampel saja. Kemudian tempat ibadah, ya, ibadah ada masjid di Tanjung, ada gereja Katolik, ada wihara, ya. Kemudian perkantoran lembaga pemerintahan Kabupaten Melawi, ya, sebagai pusat pemerintahan daerah, ya. Ini juga termasuk kedinasan bagian dari mitra kita. Kemudian kita juga memiliki perguruan tinggi sebagai mitra pembentukan generasi muda. Kemudian yang berikutnya rumah sakit umum untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ini untuk pengembangan kearifan lokal ada lembaga adat dan budaya, budaya maupun Melayu. Ini saya mengambil gedung di sini. Kemudian ini kantor KPU kita, ya. Ini membantu pemahaman kemitraan tentang bagaimana berdemokrasi secara jujur, adil, ya, bebas dan rahasia. Kemudian pasar pertokohan dan perhotelan, ini aset ke-12 yang perlu kita pahami. Ya, pasar, kemudian hotel, ya, hotelnya udah berapa, ya, hotel Amandius. Kemudian aset yang berikutnya itu komite, ya, kebetulan ini saya ambil pada rapat kita kemarin, ada rapat komite, ada pengawas pembina, ya. Berikutnya ada mitra atau aset yang mendukung situasi aman nyaman di fasilitas umum, yaitu Polantas, dan seterusnya. Dan ini kemitraan berikutnya, mereka memberikan pemahaman dan relasi untuk SMA kita yang mungkin tata tertib lalu lintas kendaraan bermotor, narkoba dan seterusnya. Kemudian yang ke-15 yang mengembangkan potensi bakat minat, nah ini, ya. Ini bermacam-macam, ada perlombaan, ada puisi, lomba puisi, cerita rakyat seperti yang dilakukan di dinas pendidikan. Kemudian ini alumni, ya, alumni yang kami ambil. Ini Bang Demiro yang menjadi mitra kita, bekerja di Kanada Amerika Serikat. Seterusnya, ya.
Kemudian alat-alat yang umum seperti fokus, komputer, laptop, internet, dan sebagainya. Kemudian komunitas belajar, ini komunitas belajar kita. Kemudian budaya, yaitu kita isi dengan Gorontalo kemarin, ya. Kemudian finansial, itu dari salah satunya dana BOS, ya, BOS nasional. Kemudian ada mitra kita ya, MGMP kita masing-masing, ya. Ini pengembangan diri guru dan kependidikan. Ini saya ambil dari ekonomi, tapi beberapa tahun lalu. Kemudian aset yang berupa ini lingkungan abiotik juga, seperti makam Raden Tumenggung Setia Pahlawan, ini dijadikan museum pembelajaran, ya, dan seterusnya. Kemudian ini contoh dari guru dan tenaga pendidikan kita, ya. Kemudian kita juga memiliki mitra aset kita, yaitu PMI, Palang Merah Indonesia. Saya rasa itu saja yang menjadi bagian saya. Ini hanya sebagai suatu refreshment, ya, atau waktu untuk menyadari bahwa pembelajaran kita yang kita berikan kepada siswa itu ternyata bisa dikembangkan dengan menyadari aset-aset yang ada. Demikian dari kami, penyampaian dari kami, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, salam dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas penguatannya, atas telah aset sekolah. Kami buka sesi pertanyaan dari peserta hari ini, baik dari siswa, dewan guru, dan orang tua siswa. Boleh jika ada yang ingin bertanya atau memberikan penguatan, motivasi, refleksi, boleh. Dari siswa ada? Tidak ada? Ada? Oh, ada kayaknya nih. Tidak apa-apa, kita dengarkan. Ini aset sekolah kita kan? Setelah saya mengikuti ini, saya mendapat apa gitu? Sini. Ya. Setelah saya mengikuti ini, saya mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Setelah yang dirancangkan oleh Pak Anton. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismail Diamsari Putri, saya perwakilan dari siswa. Dan pertanyaan saya dari yang sudah ditampilkan oleh Pak Anton tadi, kan aset kita nih tadi ada tentang taman gitu ya. Pertanyaan saya kira-kira nanti bisa nggak kalau taman di SMA Negeri 1 Nangka ini mungkin bisa lebih kembangkan lagi, karena kan mungkin banyak pohon yang sudah lama gitu Pak. Saya kira ada tidak? Terima kasih. Ya, masih satu lagi mungkin di penguatan gitu. Dari orang tua? Oh iya, dari Ibu Norita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Diana sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Saya selama ini, selama anak saya di SMA Negeri 1, saya lihat sudah banyak akses yang dimanfaatkan, sudah banyak dilengkapi, tapi tentu saja masih ada kekurangan-kekurangan yang lainnya. Tadi saya dengar ada pertanyaan tentang taman. Memang luasan sekolah kita itu tidak luas, tetapi saya rasa justru sekolah yang tidak luas ini, taman yang kecil ini adalah mungkin tantangan bagi pihak sekolah atau guru untuk mengaplikasikan teknologi misalkan. Jadi taman itu sebenarnya tidak perlu ruang yang luas. Bisa zaman sekarang itu ada taman, mungkin taman vertikal atau taman gantung mungkin ya.
Jadi mungkin itu tantangan untuk pihak sekolah, untuk siswa sendiri, untuk mengembangkan bakat, mengembangkan imajinasinya. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Cukup? Ya. Saya serahkan ke siapa ya Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini saya di sini selaku wakil kesiswaan dan sekaligus mewakili kepala sekolah. Dan di sini menanggapi pertanyaan dari yang tadi Ismayandri, perwakilan siswa, dan tanggapan dari Ibu Norita. Ya, saya juga sepakat dengan Ibu Norita kalau masalah taman ini sepertinya ya, kalau kita memanfaatkan ingin membentuk taman yang luas, ya terang kita terbentur oleh luasan lahan, dan kita ini kan memang sudah berada dikepung oleh lingkungan perumahan juga. Dan yang memang relevan kalau menurut saya itu kita akan membuat taman itu gantung, paling tidak kita menggantung bunga, menggunakan pot kecil. Nah, namun di sini ini akan saya usahakan sebagai pihak kesiswaan juga, nanti saya ingin menentu dan bekerja sama dengan OSIS. Dan di sini kita butuhkan itu tentu saja selain menanam, kita juga yang sulit ini biasanya perawatannya, ya. Jadi di sini sebagai kesiswaan nanti saya ingin memprogramkan juga bagaimana agar kita walaupun kita punya tugas taman, tugas kebersihan, ini juga mempunyai batasan. Dan tidak mungkin program ini kita berjalan tanpa memanfaatkan seluruh aset yang ada di sekolah, termasuk siswa ya. Jadi nanti menurut saya mungkin kita bersama-sama juga kalau seandainya misalnya taman itu terbentuk, bagaimana pihak dari siswa-siswi ini ikut bekerjasama menjaga dan merawat taman yang ada. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih. Melakukan refleksi ini. Ya, redaksi dulu. Jadi Guru-guru, Pak dulu. Saya merasakan bagaimana saya mewakili guru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, setelah mengikuti kegiatan ini, saya mendapat manfaat untuk bagaimana kita menjaga aset sekolah. Nah, di sini tadi saya lihat ada banyak yang kita pelajari. Aset itu ternyata bukan hanya sekedar barang-barang saja, tapi banyak seperti tadi misalnya kalau saya lihat di sini di sekolah kita ini mungkin belum ada pagar ya. Nah, jadi untuk mengontrol siswa ini susah kalau SMA Negeri 1 ini karena keterbatasan siswa itu sering keluar masuk tanpa adanya pagar. Kalau misalnya di sekolah ini ada satu pagar, nanti satpam itu bisa menjaga. Jadi kalau misalnya siswa itu bisa kita kontrol antara masuk dan pulang. Kiranya seperti itu, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. ya, saya sudah mendengar dari Bapak Ibu bahwa pemaparan dari siswa, dari orang tua dan dari guru sudah mewakili dari peserta hari ini. Apakah sudah bisa ditutup atau Pantel mau menguatkan? Sudah cukup. Demikianlah acara workshop implementasi pemetaan aset sekolah SMA Negeri 1 Nangapino hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga menyenangkan. Selamat